Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi di channel Sahabat Utama Bengkel. Kali ini kita akan mereview tentang Mazda 2 Skyactiv teknologi tahun 2016. Mari kita mulai dari bagian depan, terutama bumper dan headlamp. Di bagian bumpernya sendiri dia sudah dimodifikasi. Seharusnya di tengah sini ada logo Mazda dan dicat hitam doff. Sementara untuk headlampnya sendiri, nah dia juga udah modifikasi, dikasih warna biru mutiara. Untuk headlampnya sendiri dia menjadi satu bagian. Ada lampu kota, lampu jarak jauh, sama lampu sen. Ini lampu sen. Terus ke bagian bawah kita bisa lihat fog lamp. Nah di fog lampnya ini ada covernya. Cover fog lamp. Di bawah cover fog lamp ada bumper. Ini bumper bawaan body kit dari Mazda 2, bukan modifikasian. Jadi mobilnya lebih gagah. Nah untuk lampunya sendiri dia sudah LED, kiri kanan sama. Nah di bagian kiri mobil depan Mazda dia ada untuk mobil bogok, dia bisa diderek oleh mobil lain. Oke, lanjut ke bagian mesin dari Mazda 2. Di mesin Mazda 2 sendiri dia masih belum ada peredam kap mesinnya. Sementara untuk tipe mesin dia memakai P5 dengan Skyactiv teknologi. Jadi Skyactiv teknologi ini dia memiliki keunggulan torsi yang besar sebesar 148 Nm pada 3800 rpm. Nah di tengah ada logo Mazda. Untuk rasio bahan bakarnya sendiri dia di dalam kota 1:14, untuk di jalan tol maupun di luar kota bisa mencapai 1:18. Oke, kita tutup mesinnya, lanjut ke bagian samping. Lanjut di bagian samping mobil, kita lihat ban dan velgnya terlebih dahulu. Untuk bannya dia menggunakan Bridgestone dengan Technosport. Untuk velgnya dia modifikasi dengan merek Bosen. Ukuran bannya ialah 195/55 R16. Masih belum ada mudguard, tapi dia ada side skirt. Nah side skirt ini untuk menambah estetika pada mobil. Ini sampai ke belakang ada list hitam di sampingnya ini. Nah untuk di kaca spionnya sendiri dia ada sen kecil di sini. Untuk di bagian pintunya, untuk bulatan hitam kecil ini ketika kita membawa kunci di dalam saku, kita tidak perlu memencet remote-nya, tetapi kita bisa menggunakan titik ini untuk membuka mobil. Oke, kita lanjut ke bagian interior mobilnya. Di interiornya sendiri listingnya sudah chrome, pegangan pintu, ada power window, auto sisi driver, window lock, power door lock. Untuk leveler kaca spion kiri kanan dan bisa dilipat, auto retract. Terus di bawahnya power window dia terdapat untuk pegangan pintu, membantu untuk membuka atau menutup mobil. Di bawahnya ada door pocket sama cup holder. Di sampingnya terdapat subwoofer besar. Di bagian pengemudinya dua pedal, gasnya tertutup untuk karpet. Nah ini rem sama transmisi matic. Untuk buka tuas kap mesin sama bensin ada di sini. Untuk kursinya sendiri dia sudah di cover jok menggunakan bahan kulit. Nah untuk di bagian sini ini adalah standar untuk memompa ban pada Mazda 2. Sementara di bawahnya sendiri dia menggunakan bahan fabric untuk bagian lantai-lantainya. Mazda 2 memiliki satu kunci seperti ini bentuknya, ada logo Mazda untuk menutup pintu, mengunci pintu, membuka pintu, sama membuka bagasi. Nah untuk kunci besinya dia harus dibuka lewat sini. Ini ada tunjuran kecil. Oke, mari kita masuk ke bagian dalam.
Nah, di bagian dalam dia ada iStop. iStop ini berfungsi untuk ketika mobil berhenti di lampu merah terlalu lama, mobil akan mati. Tetapi ketika kita menginjak gasnya, maka mobil akan hidup kembali. Nah, di samping dari tombol ada untuk VSC, Vehicle Stability Control. Lainnya adalah tombol kosongan, bisa dimodifikasi. Nah, selanjutnya di kisi AC dia berbentuk lingkaran, bisa diputar sama ditutup. Untuk menutupnya kita ke arah kanan. Nah, ini udah menutup. Untuk membuka begini. Di atas kisi AC dia terdapat untuk saluran udara. Nah, saluran udara ini berfungsi ketika sirkulasi yang berada di tengah dashboard dibuka, maka saluran udara berfungsi. Nah, untuk pengatur arah setiran kita bisa lihat di bawah. Ini ada tuas, kita tarik ke bawah. Nah, setirnya bisa tilting, teleskopiknya belum bisa. Mari kita lanjutkan ke kokpit pengemudinya. Nah, di kokpit pengemudinya speedometernya terbagi menjadi dua, ada yang analog, ada yang digital. Nah, ini bagian dari saklar lampu kota utama sama fog lamp. Untuk yang kanan sama kiri ini lampu sen. Yang di kiri ini saklar wiper, jadi dia ada wiper belakang sama intermittent. Intermittent itu untuk mengatur interval waktu wiper. Oke, lanjut ke bagian setir. Di setir dia ada logo Mazda, setirnya 4 palang. Di sebelah kanannya ini kosong, di tengah ada logo Mazda. Terus di bagian kirinya dia berhubungan dengan audio. Nah, ini untuk pemindah lagu, ini untuk pemindah informasi yang berada di audio, ini untuk volume audionya, ini untuk menutup panggilan sama membuka panggilan. Nah, untuk tuas yang berwarna merah ini dia triptonic, jadi transmisinya bisa dibuat manual, bisa dibuat otomatis. Oke, mari kita lihat dashboardnya. Nah, untuk pencetan dari tombol startnya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat instrumen cluster dari Mazda 2. Instrumen cluster dari Mazda 2 di sebelah kiri sendiri dia ada untuk odometer. Terus di sebelah kanan ada untuk informasi dari mobilnya ini. Ini informasi untuk bahan bakar, suhu. Nah, untuk mengganti informasi pada dashboard kita bisa menggunakan tombol info, maka dia akan terganti. Nah, ini jarak tempuh yang bisa kita lakukan dengan bensin sisa setengah. Oke, masuk di bagian tengah dia terdapat kisi AC sama seperti yang di sebelah kanan, dia bisa dibuka tutup, kanan menutup, diputar. Ada tombol hazard juga untuk menyalakan hazard. Sementara di atas dia ada banyak fitur. Komunikasi ini untuk HP, navigasi ini untuk peta, pengaturan untuk pengaturan head unitnya sendiri, hiburan untuk lagu, aplikasi itu untuk mengatur yang ada di dashboard. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk di bagian bawah ada pengaturan untuk menyalakan AC atau mengatur AC. Di paling sebelah kiri sendiri dia ada heater, bisa diatur. Sebelah kiri dia untuk dingin, sebelah kanan dia untuk panas. Nah, ketika kita mencet ke tengah dia mengaktifkan atau menonaktifkan magnetic clutch. Di sebelah tengah sendiri ini untuk kecepatan AC, di tengahnya untuk mengatur sirkulasi udara. Sementara di paling pojokan kanan ketika kita mengarahkannya ke auto, maka ini mobil akan mengikuti sensor apakah panas atau dingin. Bisa diatur juga arahnya ke atas sama kaki, ke kaki, defogger depan sama kaki, defogger depan saja. Nah, untuk defogger belakang kita tinggal pencet tengah. Untuk defogger depan kita bisa lihat itu. Nah, ini defogger depan sampai ke arah sana. Oke, masuk ke bawah dia ada DVD. Nah, DVD ini untuk mengganti kaset atau memasukkan kaset. Nah, ketika untuk mengeluarkan CD kita bisa mencet ini. Di bawahnya ini ada untuk SD card. Nah, SD cardnya bisa dimasukkan lewat sini. Ini untuk USB, sama ini untuk socket lighter. Transmisinya Matic 6 percepatan triptonic. Di bawahnya transmisi ada handrem, dan di samping handrem untuk mengatur head unit. Ini untuk masuk ke arah lagu, ini untuk masuk kembali ke arah layar menu awal. Untuk masuk ke menu navigasi, ini untuk mengatur kemana kita akan masuk ke navigasi, rumah atau lagu. Ini untuk favorit, ini untuk mengatur volume, ini tombol kembali. Oke, di bawahnya ini ada cup holder 2 biji,
Nah, untuk armrestnya sendiri ini modifikasian, bukan bawaan dari mobil. Oke, mari kita starter mobilnya. Kurang lebih seperti itu suaranya. Nah. Oke, mari kita lihat ke bagian belakang sama matikan mesinnya. Untuk di bagian pintu belakang masih polos, belum ada apa-apa. Nah, ini ada talang airnya sampai ke depan. Di pintu belakang dia ada handle, list screw, terus pegangan pintu, power window, subwoofer. Oke, kita masuk. Sama di bagian belakang ini terdapat seatbelt. Nah, seatbeltnya ini dia bisa cantolkan ke sana, rumahan. 3 seater, belum ada armrest, ada headrest, terus ada lampu kabinnya juga. Lampu kabin mengikuti dengan lampu kabin depan. Ketika lampu kabin depan dimatikan, dia juga ikut mati. Jadi saklarnya mengikuti yang depan. Ada hand grip kiri kanan sama cantolan untuk ketika kita membawa barang. Di sana juga ada. Nah, untuk armrestnya sendiri ini modifikasian. Ini untuk cup holder. Terus ini untuk USB. Ini USB-nya. Terus tengahnya asbak. Di samping kiri ada kantong untuk menyimpan barang. Sementara di sisi pengemudi tidak ada. Oh ya, duduk di sisi belakang ini agak nyaman karena kabinnya yang begitu luas dan jarak kaki ke antar pengemudi sangat luas. Oke, lanjut kita ke bagian bagasinya. Nah, di bagian bagasinya dia terdapat sirip hiu. Sirip hiu ini berfungsi untuk antena radio. Di bawah sirip hiunya sendiri terdapat roof spoiler. Nah, ini untuk menambah ketegasan pada mobil Mazda 2. Nah, di bawahnya roof spoiler terdapat headlamp. Lalu di bawahnya terdapat wiper sama ini rear defoggernya berbentuk seperti oranye garis-garis ini. Untuk lampunya sendiri dia terpisah. Ini lampu stop lamp, ini lampu sen, sama ini lampu untuk atret. Sky Active Teknologi sudah jelaskan pada saat penjelasan mesin. Di sini terdapat logo Mazda, di sana terdapat tulisan Mazda 2. Nah, untuk membuka bagasi kita tinggal tekan ke arah bawah sini. Nah, di bagasinya dia terdapat penyimpanan yang agak luas. Bisa untuk menyimpan barang, ini untuk menyalakan lampu kabin bagasinya. Nah, kursi belakangnya ini bisa dilipat dengan kelipatan 60:40. Untuk yang kanan 40, yang sisi kiri 60. Nah, untuk kelipatannya sendiri dia harus dicongkel tombol yang bagian pojokan tadi. Jadi penyimpanan bisa lebih lebar dan untuk membawa barang bisa jadi lebih lega. Oke, kita tutup bagasinya. Untuk sebelah kirinya sendiri, nah ini untuk tangki bensin di sebelah sini, dia kiri. Lanjut di bagian penumpang sebelah kiri. Untuk di bagian penumpang sebelah kiri hampir sama seperti yang sebelah kanan, hanya saja di sini terdapat kisi AC yang sama, bisa dibuka tutup, diarahkan. Nah, di dashboardnya sendiri ini ada untuk estetika, dijahit dengan kulit sampai ke sisi kanan pengemudi. Nah, untuk lacinya sendiri dia satu kisi saja. Untuk bagian atasnya sun visor, dia ada bagian kaca, sama bagian depan juga ada sun visornya, ada card holder sama bagian kaca. Kaca depannya masih daylight view, masih belum ada sensor otomatisnya. Oke, lanjut kita keluar. Sekian, terima kasih sudah menonton. Apabila masih terdapat kekurangan, mohon maaf. Dan apabila subscriber dan teman-teman menginginkan mobil request lain,
bisa kok DM atau terus di kolom komentar. Terima kasih.